Eh, karena ini tidak ada MC-nya kan, jadi langsung saja ya Bu Kaci ya. Oke, monggo Prof. Jadi langsung Ya saja. Prof. Tak pikir tadi itu Pak Wigan yang jadi MC, ternyata peserta gitu. Jadi ya langsung aja. Oke, Pak Wigan ini jadi modelnya kita langsung model dialog aja ya, gitu ya. Dialog aja, nggak usah Ya Prof. presentasi. Oke, Ya. Pak Ya, Wigan ya. berapa miliar dulu ini? Ini Eh, penelitian ya? sebel- Nggih, riset penelitian Nggih. kualitatif fenomenologi Prof. Oke, klaster apa ini? Klaster Klasternya pembinaan Prof. pembinaan. Kalau pembinaan berarti Nggih. masih dibina itu berapa miliar ini? Berapa juta ini? Ini 11 billion million. 11 Bener, juta Prof. masa sih? Kan minimal Iya, 15 nggih. juta, 20. Sepertinya ada pertimbangan tertentu gitu Prof. Jadi Oh, akhirnya 11 juta 11 atau berapa gitu. Nggih, 11 kalau nggak loh. salah. Harus jelas nih, duit kan nggak bisa dikurangi, nggak ditambahi Pak Wigan. Ngapunten, soalnya masih cair 70%. Jadi yang Oh, 30% masih jelas. 70%. Ya, ya. Nggih, harus Prof. 70% dari 11 itu 9 juta ya? Nggih, 8-an kalau nggak salah kemarin. Oh, 8. Yes, barokah lah Pak Wigan daripada Amin, tak dapat amin. apa-apa. Yang penting barokah. Oke. Sampai di mana ini hasilnya? Kalau saya dari Surabaya ke Tulungagung itu sudah sampai Kediri atau sampai Ngunut ini? Atau Belasan sampai Ngunut? Gimana Nggih, Prof, mencatat? izin menjelaskan Prof. Kalau Nggih. proses penelitian sampun ngambil data dari proses wawancara, juga pengalaman hidup dari klien dan melakukan pengamatan langsung ketika proses wawancara terhadap masing-masing subjek, Prof. Jadi masing-masing subjek itu ada 3 subjek dalam penelitian saya, Prof. Di mana ketiganya memang secara Informan lah maksudnya, secara karena sadar. kualitatif ya. Nggih, Informan ya. nggih, informan itu ketiganya secara sadar melakukan cerai gugat kepada pasangannya, Prof. Gitu. Untuk pengolahan data masih belum, karena masih saya pada fase display data, Prof. Deskripsi Display ya, data deskripsi dari hasil ya, kita lihat nggih, ini ya. nggih, nggih, Oke, sampai di deskripsi ini menariknya di mana Pak Wigan? Pak Wigan. Nggih, siap Prof. Kalau dari ternyata dari hasil wawancara itu motif yang paling menonjol begitu dari hasil wawancara itu, 1 dari ekonomi, 2 dari KDRT seperti itu. Dan juga ada ketidaksiapan dari pasangan ketika akan menikah seperti itu. Jadi kayak dijodohkan tapi yang pihak perempuan sendiri Pak belum Wigan, siap. settingnya ini seperti apa sih setting sosialnya ketika informan ini atau konteks yang diteliti? Settingnya di mana atau kondisi sosiologisnya seperti apa? Penelitiannya sendiri langsung ke rumah dari informan masing-masing seperti iya, itu. maksud saya setting sosialnya ini kota, desa, daerah apa gitu, secara sosiologis gitu. Di desa, Prof, Kalau masing-masing itu rata-rata pekerjaannya, ada yang kerja di pasar, ada yang buruh begitu, kerja kasar gitu, baik dari yang mantan suaminya juga yang dari istrinya sendiri atau pihak perempuan sendiri. Oh, berarti buruh lepas ya, atau itu ya pekerja informal lah gitu ya. Oke, berarti konteksnya desa secara sosiologis ini kan nanti pembacaannya di sana kan Pak Wigan ya. Konteks sosiologisnya seperti apa, sosial ekonomi lah gitu ya. Akhirnya ketemu faktor-faktor itu kan berbeda dengan misalkan gugat cerai para pekerja kantoran lah, itu kan konteks sosiologisnya beda gitu ya. Gugat cerai kalau di mana di Banyuwangi itu cerai susu, itu kan konteks sosiologisnya karena malah yang meminta gugat itu adalah pihak perempuan, karena perempuannya yang kerja migran di Hong Kong, di Taiwan kan gitu ya, yang kemudian analisis relasi kuasa malah lebih kuasa perempuan dalam hal ini, maka dia berani lah. Konteks sosiologisnya ke sana Pak Wigan. Jadi saran saya ya,
coba meskipun ini 11 miliar gitu ya atau 12 miliar gitu ya, itu kan hanya wasilah saja ya. Tapi kan yang penting riset dan outputnya, apa ya? Iya gitu, dan barokah gitu loh. Daripada yang 50 juta tapi gak barokah kan, enak 50 juta tapi barokah gitu ya. Siap. Tetapi konteksnya gini, coba lihat konteks sosiologisnya para informan ini. Jadi karena unit analisisnya misalkan di desa tentu konteks sosiologisnya seperti apa gitu Pak Ikan ya. Kemudian itu yang kemudian dipakai pisau analisisnya apa? Misalkan ekonomi, teori-teori ekonomi kan yang akhirnya kalau tak lihat tadi itu ya. Dan mungkin faktor yang menonjol tadi itu karena ketidaksiapan menikah gitu ya. Nah ini kan sosiologis banget ya. Bisa ditelusuri dari apa gitu ya. Sehingga sebetulnya aspek psikologisnya munculnya di sana gitu. Nah, kemudian ada yang menarik Pak Wikan, pernah lihat YouTube di Bojonegoro seorang bukan remaja ya, perempuan muda lah, masih muda gitu, ketika dia di pengadilan agama kemudian dikabulkan cerainya, itu ada kegembiraan yang luar biasa dan dituliskan gitu ya. Jadi malah yang senang itu ini kan menarik gitu ya, sosiologis ya. Itu kemarin jadi pembicaraan yang nasional itu. Jadi perempuan biasanya kalau dicerai itu kan nangis gitu ya. Ini enggak, dicerai malah update status dengan kegembiraan yang luar biasa gitu loh. Nah, ternyata ditelusuri perempuan muda itu ya, jadi perempuan muda, lebih muda dari Bu Kaji kok, lebih muda, masih muda, umur 18-19an lah gitu ya. Kalau Bu Kaji ini kan 17 plus gitu ya. itu menarik jadi kajian sosiologis gitu loh. Ada perempuan dicerai di pengadilan langsung update status dan itu sangat gembira. Usai sudah penjajahan apa gitu ya. Itu kan kalau dilihat psikologis kan malah gugat cerai ini sebagai solusi dari beban psikologis ya gitu. Lah itu karena analisis sosiologisnya, oh berarti dulu mungkin karena keterpaksaan kan gitu ya Pak Wikan ya, mungkin karena faktor apa yang kemudian mengakibatkan orang perempuan malah senang dicerai gitu ya. Jadi sebetulnya kan itu analisisnya gitu. Itu Pak Wikan ya. Nah, nanti karena ini belum dianalisis, kuatkan aspek setting sosialnya yang kemudian melahirkan motif tadi itu. Nah, ini kan berbicara motif itu ingat Sambu kan, motifnya apa kan gitu ya. Itu Pak Wika. Dan sosiologisnya, karena kalau tak lihat tadi itu konteks sosialnya di masyarakat desa, para informan rata-rata buruh lepas dan pekerja informal gitu ya, pasti berkelindan dengan ekonomi kan, berarti sosial ekonomi kan, iso analisisnya mempengaruhi keadaan psikologisnya gitu. Ngaten, monggo Pak Wikan, menurut jenengan. Sedikit menambahkan Prof. Jadi selain tadi yang telah disampaikan, saya sendiri juga melakukan pengamatan dan juga wawancara berkaitan dengan perasaannya dari yang bersangkutan, dari informan itu sendiri. Misal dari penyangkalan, ketika dia menggugat cerai, bagaimana menyangkal tidak? Ternyata responden atau informan itu tidak, dia malah merasakan kalau dia melakukan cerai gugat itu merasa bebas, seperti itu. Itu yang perempuan ya, perempuannya. Yang perempuannya ya. Oke. Hampir sama dengan Bojonegoro tadi itu kan ya. Ya. Terus juga saya bertanya berkaitan dengan ketakutan, bagaimana ketika kamu mencerai gugat suami? Enggak, saya enggak merasa takut. Cuma saya merasa trauma telah menjalin hubungan lawan jenis. Seperti itu. Kalau cerai gugatnya mboten. Maksudnya lawan jenis itu gimana? Berarti si informan itu dulu waktu nikahnya itu karena by accident gitu. Betul, maksudnya trauma itu menjalin hubungan barunya itu, Prof. Oh, nggak, masih belum berani move on, belum bisa nerima, ya. Betul, tapi kebebasan bahasa tanda kutip itu tadi ya, itu diperoleh gitu ya. Karena adanya ketidakpuasan pernikahan sebelumnya ya. Ini oke, saya kasih teori itu satisfaction ini teori satisfaction, kepuasan pernikahan itu banyak itu di psikologi ya. Kepuasan pernikahan.
Siap, Prof. Siap, Ya, Prof. Oke, itu terkait dengan motif kan. Satisfaction itu kan semakin kuat tergantung dari motif, terkait dengan berapa apa yang diperoleh gitu loh, ketika sebelum dan sesudah gitu. Dan pilihan dia adalah dicerai, meskipun resikonya tadi itu dia kemudian belum bisa move on, belum bisa berani melangkah menerima orang lain karena trauma tadi itu gitu. Tapi kan ada variabel pertimbangan bahwa dia terbebas dari belenggu, dari bla 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 ketika perkawinan itu. Ketiga-tiganya yang informan semuanya begitu, Pak. Laras. Nggih, Prof. Masing-masing informan juga mengatakan hal yang sama. Insya Allah di transkrip sudah saya masukkan, cuma memang untuk menganalisnya belum. Karena kalau kualitatif kan agak panjang mentranskrip. Iya benar. Nah itu banyak membaca tadi itu dengan perspektif teori yang kuat itu, data-data tadi menarik. Ini harusnya dapat 50 juta lah minimal ya gitu ya. Ini tidak ada LP2M ya. Harusnya 50 juta ini supaya, tapi nggak apa-apa Pak Wikan, asalkan ini dikuatkan perspektifnya. Itu bisa jadi artikel jurnal gitu ya, bisa disinta. Itu layak untuk dari sisi karena temuan meskipun hanya 3 informan, tetapi kalau digali secara mendalam dan settingnya kuat tadi itu ya, konstruksi masyarakat menengah ke bawah, apalagi pekerja informan, betapa persoalan relasi kuasa di tingkat bahwa itu kelompok-kelompok ini, kelompok perempuan menjadi kelompok yang marginal gitu ya, kelompok yang tertindas gitu ya, dan kemudian ternyata struktur pernikahan itu menjadi malah bagian dari proses memarginalisasi mereka. Wah ini Buka Cilulu ini harus mengkaji secara mendalam ini teman-teman PSGA atau ini menarik kan. Jadi ternyata lembaga pernikahan ini menjadi belenggu bagi kelompok-kelompok perempuan yang seperti ini gitu loh ya. Yang akhirnya jalan keluarnya satu-satunya adalah cerai gitu ya. Meskipun itu beban psikologis berikutnya nanti Mas mungkin perlu ini pendalaman. Pasca cerai itu misalkan stigma itu sudah nggak pernah didalami. Misalkan tadi kan hanya dia belum berani atau trauma mendekati laki-laki atau menikah lagi kan gitu ya. Apalagi ada lagi Mas stigma rondo misalkan, rondo ya, janda sorry. Gimana? Ini tambahan menurut saya, ini harus saya. Prof, izin nambahkan Prof. Kalau berkaitan stigma masyarakat memang belum tergali begitu Prof. Cuma ketika wawancara yang sudah dilaksanakan kurang lebih 6 kali begitu, 2 kali dari masing-masing, itu informasi yang saya peroleh juga sampai pada bagaimana sih hubungan seksnya, apakah ada masalah sih dulu ketika pernikahan. Ternyata intensitasnya seminggu itu sekali, dan itu pun ada keterpaksaan dalam melakukan hubungan juga, sehingga perempuan yang merasa terpaksa ya. Merasa nggak nyaman dalam berhubungan itu, sehingga itu juga menjadi hal-hal yang penyebab traumatis dari seseorang atau dari informan itu sendiri, sehingga untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bersangkutan juga masih enggan gitu, seperti itu. Oke, Mas, Mas Wikan, bandingkan dengan data-data hasil survei riset-riset tentang kepuasan pernikahan di Indonesia, dan kan macam-macam ya kulturnya ya. Kalau di Barat itu mungkin ada yang lain. Kalau di misalkan hasil-hasil riset kepuasan pernikahan, variabel yang paling tinggi itu apa? Apakah seks, apakah ekonomi, apakah harmonitas hubungan atau yang lain. Lah itu bisa dibandingkan. Kalau kemudian ternyata masyarakat hasil survei di Indonesia ya, kan banyak riset itu tentang kepuasan pernikahan itu. Misalkan hubungan seks, misalkan yang menjadi variabel utama gitu ya, yang paling peringkatnya paling tinggi lah gitu, yang kemudian menjadi penyebab puas atau tidak puasnya lah. Nanti itu bisa menjadi pisau analisis gitu ya. Itu karena perbandingannya kalau di negara-negara yang lain mungkin bukan kepuasan di aspek seks, mungkin di aspek yang lain mungkin gitu. Nah, sehingga benchmarking dengan riset-riset meskipun ini kualitatif, datanya kan sudah ada, tinggal tadi itu perspektif analisisnya didalami dari setting sosial, dari hubungan, atau yang tadi itu kalau memang belum ada stigma ya nggak apa-apa, itu kan pasca ya setelah perceraian, karena ini kan faktor yang mempengaruhi kan gitu ya. Tapi mungkin untuk ini penelitian berikutnya tentang stigma perempuan
dicerai gitu ya, terutama perempuan. Kalau laki-laki kan mungkin tidak begitu kuat di masyarakat. Kalau perempuan ya, perempuan yang bukan berarti saya bias gender gitu ya, tetapi di masyarakat yang patriarki, posisi janda dalam konstruksi masyarakat desa di stigma negatif kan, gitulah. Itu menarik sebetulnya diteliti. Tapi naik aja untuk tahun 2023 gitu ya. Siap Prof, doakan lolos lagi Prof. Oke. Dan semoga saya yang mereview langsung tak loloskan wes. Amin ya Allah. Dari dulu Oke, terima kasih, sukses saya, Prof. Pak Wikan. Ya Prof. Nggih, Prof. Sami-sami, nggih. Atas arahannya. Nggih. Sekarang lanjut Pak Amruwo. Pak Amruwo. Pak Amruwo ini tentang komunikasi spiritual. Oh, ya spiritual jurnalis maksudnya. Dalam menghadapi kecemasan saat bekerja. Lah sekarang kan sudah nggak pandemi Pak Amruwo. Statusnya belum dicabut, Bro. Statusnya belum dicabut. Oke, ya wes. Oke, tapi mungkin pas post pandemi gitu ya, mungkin pasca pandemi kan risetnya setelah puncak kemarin kan, bukan waktu setahun yang lalu kan ya, Pak Amruwo? Pengamatannya sejak tahun yang lalu. Oh, pengamatannya karena nyusun proposalnya tahun yang lalu kan ya, dan saat pandemi. Ya. Pokoknya review manut karo yang direview ya. Ampun, siap salah. Siap salah. Oke, kalau sampai di mana ini? Risetnya? Sudah sampai ke wawancara dan ada sedikit FGD dengan teman-teman wartawan di daerah Tuban tentang. Suaranya Pak Amruwo kurang keras, Pak Amruwo. Gak pakai headset bisa? Coba. Headsetnya kayaknya perlu beli lagi tuh karena ada. Beli lagi. Dibelikan Bu Citra nanti yang belikan. Setelah cair 30%-nya ya. Ya, betul. Dari hasil beberapa diskusi dengan teman-teman wartawan di Tuban itu memang mereka merasa ada beberapa hal yang tidak sama ya. Resiko pekerjaan ketika pandemi memang membuat mereka harus berpikir ulang. Dan unik yang kemudian saya temukan, saya tidak membaca tentang spiritualitas awalnya, tapi ternyata mereka punya aktivitas yang unik menurut saya, yang kadang keunikannya adalah mereka tiba-tiba sangat spiritual begitu, Bro. Ini kenapa begitu? Saya tidak tahu. Padahal takut mati, Mas. Takut mati. Nah, itulah yang mungkin menjadi bagian dari alasan saya harus mengejar terus. Mengejar kenapa dia melakukan seperti itu. Dan aktivitas spiritualnya unik juga. Yang pertama ada yang datang ke pengajiannya Gus Bah, karena Tuban dengan Rembang itu kan cukup jauh ya. Tapi mereka datang. Saya tanya dengan bilang, aku merasa nyaman begitu. Meskipun dia tidak bertemu, dia hanya datang begitu. Dia juga santri kalong. Dia juga bukan berlatar belakang pesantren. Dia hanya merasa saya di sana bisa merefleksikan diri dan kemudian kecemasan saya mungkin ya, kekhawatiran dan lain sebagainya itu bisa lebih. Ada yang